Kenapa pasien radang sendi bisa terkena batu ginjal? Yuk kita bahas sekarang, tapi sebelum itu buat Bapak Ibu yang punya keluhan radang sendi yang masih kambuhan, silahkan komen di kolom komentar ketik saya radang sendi. Yang punya batu ginjal boleh tulis di kolom komentar ya berapa ukuran batunya. Nah kalau mau konsul lagi sama saya bisa pencet tombol plusnya di sini supaya nanti komunikasi kita nggak dibatasi dan saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu. Dan jangan lupa di-share ya, semoga jadi amal jariah. Oke Bapak Ibu, yang pertama, karena kurangnya konsumsi air putih atau terus dehidrasi lah yang menyebabkan Bapak Ibu terkena radang sendi dan juga batu ginjal bisa muncul. Karena kurang minum air putih sehingga kadar purin atau kristal asam uratnya tidak bisa dibuang melalui ginjal, yang nanti menjadi air kencing. Karena penyebab asam urat tinggi itu bisa kedua, yaitu penumpukan kristal purin di persendian kecil disebut dengan gout arthritis dan juga munculnya batu ginjal. Jadi langkah yang pertama kalau mau mencegah dan juga langkah penanganannya ya kontrol terlebih dahulu asam uratnya. Kadar asam urat normalnya di bawah 7 untuk laki-laki dan pada perempuan di bawah 6. Nah, untuk mengendalikan kadar asam uratnya, pertolongan pertama ya konsumsi air putih yang banyak Bapak Ibu supaya bisa dibuang kristal purin atau kristal asam uratnya melalui air kencing. Oke, jadi kontrol dulu asam uratnya, diatur pola makannya, hindari makanan yang mengandung purin yang tinggi, seperti jeroan, seafood, dan juga daging merah, supaya asam uratnya nggak melonjak naik Bapak Ibu. Nah, kalau sudah terkendali asam uratnya, baru fokus ke sendinya. Jadi jangan ke sendi dulu, baru asam urat, nanti sendinya tuntas, tapi muncul lagi keluhan sendinya. Begitu langkah penanganannya, jadi penyebabnya dulu ditangani. Baru atur pola makannya, dan dilengkapilah kebutuhan nutrisinya. Lalu bagaimana Pak kalau misalkan sudah muncul batu ginjal? Kalau batu ginjalnya sudah kronis, dokter akan sarankan untuk segera ambil tindakan, operasi tembak laser dan lain sebagainya atau SOL. Nah, lakukan itu dulu karena kalau misalkan dibiarkan aja batu ginjalnya dia bisa gagal ginjal. Kalau ukurannya sedang, dokter akan kasih obat. Nah, kalau ukuran kecil tidak dikasih obat sama sekali. Sama Bapak Ibu, pada pasien batu ginjal kalau ukurannya sedang dan juga ukurannya kecil, pertolongan pertamanya yaitu konsumsi air putih yang banyak, 2,5 sampai 3 liter supaya batu ginjalnya kedorong ya, supaya dia bisa keluar dengan sendirinya. Walaupun kalau misalkan diresipi dengan obat, tidak ada jaminan waktunya nih kapan keluar batu ginjalnya. Makanya harus diatur gaya hidupnya, pola makannya supaya cepat keluar dan tuntas tidak muncul lagi. Apa yang perlu dihindari kalau misalkan punya batu ginjal? Hindari makanan yang mengandung oksalat yang tinggi, kacang-kacangan, coklat, bayam, kangkung, karena ini bisa ngebuat batu ginjalnya bertambah besar dan bertambah banyak. Mungkin tadi nggak disuruh operasi, nggak disuruh ambil tindakan, karena pola makan yang nggak diatur, minumnya juga kurang, akhirnya bertambah banyak, bertambah besar, akhirnya harus operasi, seperti itu. Jadi tangani terlebih dahulu penyebabnya, atur pola makan dan lengkapilah kebutuhan nutrisinya. Silakan konsultasikan kembali karena setiap orang kondisinya berbeda-beda. Dan buat Bapak Ibu yang berkenan mau saya dampingi program pendampingan pola makan dan juga penguatan nutrisi, silakan komen di kolom komentar ketik mau. Setelah itu konsultasi lanjutan inbox saya atau cek di profil hubungi nomor saya. Terima kasih kalau bermanfaat, jangan lupa di-share.